Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas soal hukum inferensi. Saya Wilya Kusuma dari kelas 2A Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina Batam. Langsung saja kita bahas soalnya ya. Yang A, jika novel ada di meja teras, maka aku membacanya ketika sore. B, aku membaca novel di ruang belajar atau aku membacanya di teras. C, jika aku membaca novel di ruang belajar, maka pastilah novel kuletakkan di meja belajar. D, aku tidak melihat novelku ketika sore. E, jika aku membaca novel di kamar, maka novelku kuletakkan di meja samping kamar. Kemudian F, jika aku membaca novel di teras, maka novelku ada di meja teras. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tentukan di mana letak novel. Cara mengerjakannya yaitu kita inisialisasikan terlebih dahulu. Variabel P, novel ada di meja teras. Variabel Q, aku membacanya ketika sore. Variabel R, aku membaca novel di ruang belajar. Variabel S, aku membaca novel di teras. Variabel T, novel kuletakkan di meja belajar. Variabel U, aku membaca novel di kamar. Kemudian variabel V, novel kuletakkan di meja samping kamar. Cara mengerjakannya yaitu kita rubah proposisi ke dalam bentuk variabel. Yang A, variabel P implikasi Q. B, variabel R atau S. C, variabel R implikasi T. D, negasi Q. E, variabel U implikasi V. Kemudian F, variabel S implikasi P. Langsung saja kita kerjakan dengan menggunakan hukum-hukum inferensi. Hukum inferensi ada 7. Yang pertama modus ponen, kedua modus tolen, yang ketiga penambahan disjungtif, yang keempat penyederhanaan konjungtif, yang kelima silogisme disjungtif, yang keenam silogisme hipotesis, kemudian yang ketujuh dilema. Caranya adalah kita lihat premis yang pertama. Premis yang pertama yaitu variabel P implikasi Q. Kita dapat variabel P implikasi Q dari fakta A. Fakta A yaitu jika novel ada di meja teras, maka aku membacanya ketika sore. Kemudian premis yang kedua adalah negasi Q. Negasi Q ini kita dapat dari fakta D. Kemudian kesimpulannya yaitu negasi P. Kita dapat menggunakan rumus modus tolen untuk pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua ini adalah variabel S implikasi P. Kita dapat dari fakta F. Fakta F adalah jika aku membaca novel di teras, maka novelku ada di meja teras. Kemudian premis yang kedua. Premis kedua ini adalah kita dapat dari pernyataan yang pertama, yaitu negasi P. Kesimpulannya yaitu negasi S. Kita dapat menggunakan modus tolen untuk mencari negasi S. Kemudian pernyataan yang ketiga, yaitu variabel R atau S. Kita dapat dari fakta B. Fakta B adalah aku membaca novel di ruang belajar atau aku membacanya di teras. Kemudian premis yang kedua yaitu negasi S. Negasi S ini kita dapat dari pernyataan yang kedua. Maka kesimpulannya yaitu R. Kita dapat menggunakan dengan modus silogisme disjungtif. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan yang keempat, variabel R implikasi T, premis yang kedua R.
R ini kita dapat dari pernyataan yang ketiga, maka kesimpulannya adalah T. T ini kita menggunakan modus ponen. Jadi, kesimpulannya adalah novel kuletakkan di meja belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.